Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat datang Ibu Bapak penguji dan tutor serta teman-teman Basketon Project. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan proyek kami, yaitu UTH, sebuah portal akademik terpadu berbasis AI yang kami rancang untuk menjawab tantangan layanan mahasiswa di Universitas Terbuka. Saya Denis Memerendan, Ketua Tim, dan bersama saya ada Mbak Nadia Kristina, ada Mbak Radika Puji-Rahayu, ada Mas Muhammad Robi, serta Anda Mas Eka Berkat Karepa. Hari ini, dalam video ini, kami akan membahas mengapa UTH ini diperlukan, bagaimana konsep kerjanya, serta bagaimana hasil pengujian yang selama ini kami lakukan. Mari kita mulai. Identifikasi masalah awal terbentuknya UTH ini kami identifikasi dari masih banyaknya dari kita mahasiswa mengalami kendala-kendala seperti pengecekan jadwal ujian, melakukan akses ke sistem-sistem UT termasuk ya, MyUT, HaloUT, serta sistem lainnya. Lalu pada saat melakukan tanya jawab dengan admin HaloUT. 3 sistem yang ada dalam UTH, 3 kali login, 3 kali antarmuka juga. UT memiliki lebih dari 768.000 mahasiswa aktif pada 2025. Sebagian besar ada pekerja dengan terbatas. Kami menyebut masalah ini adalah fragmentasi sistem dan beban kognitif. Akibatnya, mahasiswa sendiri termasuk kami, kelompok B, mengalami kelelahan kognitif, waktu terbuang, dan call center teman-teman di call center UT terjadi overload saat masa-masa sibuk seperti masa-masa ujian. Nah, dari situlah UTH ini lahir. Silakan Mas Robi. Baik, terima kasih Mas Denis. Baik, maka dalam mengatasi masalah tersebut, kami mengusulkan konsep Enterprise Information Portal atau EIP sebagai solusi utama. EIP ini adalah sebuah gerbang tunggal yang menyatukan seluruh layanan akademik seperti sistem informasi akademik, e-learning, HaloUT, dan sistem-sistem lainnya ke dalam satu ekosistem. Jadi ibaratnya mahasiswa tidak perlu lagi membuka banyak tab atau mengingat banyak password. Cukup satu pintu masuk saja dan semua informasi sudah bisa diakses. Dan ini bukan sekedar tampilan baru, tapi ini merupakan sebuah perubahan arsitektur layanan. Dan kemudian UTH juga memiliki 2 spesifikasi utama. Yang pertama yaitu mekanisme SSO atau single sign-on berbasis token. Jadi cukup 1 kali login saja, kemudian token digunakan untuk mengakses semua sistem tanpa perlu melakukan re-login atau login ulang. Kemudian yang kedua, conversational AI chatbot yang bisa diajak bicara secara alami. Chatbot ini akan memahami berbagai variasi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Misalnya, gimana sih cara daftar ujian atau proses ujian ulang tuh gimana sih? Dan chatbot akan langsung memberikan jawaban instan. Dengan ini, mahasiswa nggak perlu lagi mengantri di call center untuk pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Tentunya dari solusi yang dari konsep yang kami tawarkan, tentunya terdapat kendala pula yang kami hadapi. Terdapat 2 kendala. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur, tidak ada akses ke internal API UT. Maka kami menggunakan solusi mock environment atau simulasi API. Kemudian kendala yang kedua adalah risiko large language models. Jadi ini seperti halusinasi AI, yaitu ketika AI memberikan jawaban yang kedengarannya mungkin sudah benar ya, tapi sebenarnya jawabannya itu salah.
Nah, maka untuk mengatasi masalah tersebut, kami menggunakan pendekatan RAG atau Retrieval Augmented Generation. Jadi kami sudah mengupload beberapa data yang relate ke database dan data tersebut akan dikunci sebagai acuan untuk jawaban dari pertanyaan mahasiswa. Ini akan mencegah AI memberikan jawaban yang mengambil dari referensi lain dan mencegah jawaban halusinasi tadi. Itu dari saya. Terima kasih Mas Robi. Di sini saya menjelaskan desain antarmukanya. Kami menggunakan user-centered design, artinya setiap elemen diletakkan berdasarkan prioritas kebutuhan mahasiswa. Pada dashboard ini, pengguna langsung melihat ada pengumuman terbaru, jadwal ujian, dan juga widget chatbot yang selalu bisa diakses di sisi kanan. Navigasi dibuat seminimal mungkin, tidak lebih dari 2 klik untuk mencapai informasi utama. Tujuannya yaitu untuk mengurangi beban kognitif dan mempercepat akses. Ini sangat penting bagi mahasiswa pekerja yang butuh efisiensi. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem UTR sendiri. Jadi di sistemnya ini kita pakai 3 lapis ya. Yang pertama untuk pertanyaan itu bagian kliennya. Itu kita menggunakan framework Flutter. Kenapa kita memilih ini? Karena performanya tinggi dan reloadnya juga cepat dan konsistensi untuk lintas platformnya mudah, jadi bisa digunakan di desktop atau di mobile atau website ini juga bisa. Kemudian kalau untuk autentikasi kita itu menggunakan API. Jadi API itu sebagai penghubung antara si frontend tadi ke database. Dan untuk keamanan data sendiri, untuk autentikasi datanya aman karena password yang akan digunakan oleh user itu kita hash terlebih dahulu. Jadi password mentai itu enggak disimpan langsung di dalam server. Kemudian kalau untuk AI engine kita tuh pakai LLM yang telah diinstal di dalam server langsung, dan si AI ini bakal terus belajar juga seiring dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa. Kemudian untuk pengujian teknis kita itu sudah mencoba websitenya, kita mencoba stabilitas single sign-on-nya, kemudian kita mencoba semua link-linknya untuk melihat apakah ada link yang terputus atau link yang nggak nyambung dengan dashboard yang lainnya. Kemudian kita juga udah kecepatan pemuatan halaman, mock informant, mungkin karena ini masih menggunakan data mock ya, jadi dia itu masih tergolong cepat untuk pemuatan halaman. Kemudian untuk dari AI-nya sendiri, kadang-kadang kan kalau contoh mahasiswa itu beda-beda bahasa. Nah, si AI-nya ini kita udah setting agar dia itu bisa mengerti berbagai jenis bahasa mahasiswa. Mau itu bahasa formal, bahasa gaul, bahasa non-formal. Maka si AI itu tetap mengerti dan dia tetap menjawab sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kemudian untuk pertanyaan non-akademik, kita juga udah memberikan penjagaan untuk AI-nya ya. Jadi AI-nya itu nggak bakal asal jawab. Untuk pertanyaan yang menurut dia itu tidak terkait dengan UT atau tidak terkait dengan pembahasan soal universitas terbuka, dia bakal menolak dan dia mengarahkan si mahasiswa tersebut untuk selalu menanyakan mengenai UT kembali. Oke, berikutnya dijelaskan oleh Radika. Silakan Mbak Radika. Baik, terima kasih Mas Eka. Untuk selanjutnya, evaluasi dampak atau social technical, yaitu adalah dampak dan manfaat yang diberikan sistem UT Hub untuk mahasiswa dan admin Halo UT. Dua dampak tersebut, yang pertama adalah UX evaluation, yang merupakan dampak positif satu login untuk semua sistem Halo UT, e-learning, dan sistem informasi akademik dalam satu sistem UT Hub. Untuk selanjutnya, dampak kedua pada operational evaluation, yang merupakan dampak positif dalam memangkas waktu menjawab admin Halo UT. Baik, di arsitek, di balik pengembangan UT Hub ini, kami berlima sebagai kelompok B
melakukan pembagian tugas, yaitu saya sebagai yang bertanggung jawab sebagai koordinator proyek, manajemen tugas sekaligus membantu pengujian dalam implementasi front end Flutter. Selanjutnya ada Mbak Radika dan Mbak Nadia yang berfokus pada dokumentasi capstone, penyusunan laporan, dan analisis kebutuhan sistem. Selanjutnya ada Mas Robi yang merancang video proyek, poster presentasi, serta dokumentasi visual lainnya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada Mas Eka yang melakukan riset kebutuhan pengguna, menyiapkan infrastruktur server, serta backend dan AI yang sudah ada di UTHub. UTHub ini yang kami susun adalah bukti bahwa integrasi cerdas bisa mengembalikan waktu produktif mahasiswa, serta memanusiakan interaksi digital antara mahasiswa, admin Halo UT dengan AI. Satu pintu, semua layanan, dan tersedia dalam 24 jam. Sekian presentasi dari kelompok B. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan UTHub ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa UT sendiri dan admin dari Halo UT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. So, Mas Denis tadi ada